Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa qina fikan. Ya. Insyaallah ya akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, masih berkaitan dengan salat ya. Atau lebih tepatnya tentang salat berjamaah. Ya. Masih membahas tentang salat berjamaah. Yaitu kita langsung saja, yaitu di sini al-faslu salis, yaitu pembahasan yang ketiga, fi maqamil ma'mum minal imam wal ahkamil khasah bil ma'mumain. Ya, afan bil ma'mumin ya. Yaitu tentang maqamil ma'mum minal imam, yaitu tentang posisi makmum ya jika dibandingkan dengan imam ya. Wal ahkamil khasah bil ma'mumin ya. Dan hukum-hukum yang khusus ya untuk makmum. Ya. Hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan makmum ya. Wa fi hadzal bab khamsu masail ya. Dan pada bab ini terdapat lima permasalahan ya. Oke, kita mulai permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula ya. Maqamul ma'mum minal imam, yaitu tentang posisi seorang makmum ya jika dibandingkan dengan imam gitu ya. Ittafaqar jumhurul ulama ala anna sunnatal wahidi al-munfaridi an yaquma an yaminil imam. Ya. Yaitu jumhur ulama, ya kebanyakan ulama itu bersepakat ya ala anna sunnatal wahid al-munfarid, yaitu ya disunahkan ya untuk orang yang sendirian atau kalau makmumnya itu satu orang saja. Ya maksudnya gitu ya. Al-wahid al-munfarid maksudnya makmumnya itu satu orang saja. An yaquma an yaminil imam, ya hendaklah makmum tersebut itu berdiri di kanan imam. Ya, di kanan imam. Disubuti dzalika min hadis Ibnu Abbas wa ghairi, ya. Karena ya telah sahih ya hal tersebut dari hadisnya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya. Yaitu yang ketika Ibnu Abbas ya melihat Rasulullah sedang sholat, ya kemudian Ibnu Abbas itu ikut sholat ya, ikut sholat bersama Rasulullah. Yang mana ketika itu Ibnu Abbas posisinya itu di belakang Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah ya menarik tangannya Ibnu Abbas sehingga posisinya Ibnu Abbas itu ada di sampingnya Rasulullah. Ya. Ya seperti itu ya, itu ringkasan hadisnya. Insyaallah nanti ada di sini ya. Wa annahum in kanu salasah siwal imam qamu wara'ahu. Dan jika ya seandainya mereka yaitu makmum itu jumlahnya tiga orang ya, 3 orang atau lebih ya, siwal imam yaitu selain imam ya, jika mereka ada 3 orang atau lebih selain imam gitu ya, maksudnya makmumnya itu 3 ya, 3 orang ya atau lebih, qamu wara'ahu, maka mereka berdiri di belakang imam ya, maka mereka berdiri di belakang imam. Waqtalafu idza kana itsnaini siwal imam ya. Fadhaba Malik wa Syafi'i ila annahuma yaqumani khalfal imam ya. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu wal Kufiyun bal yaqumul imam bainahuma ya. Waqtalafu, dan para ulama berselisih ya, berselisih pendapat. Idza kana itsnaini siwal imam, jika makmumnya itu ada 2 orang. Ya, jika mereka ada 2 orang siwal imam selain imam, maksudnya makmumnya itu ada 2 orang ya. Jadi posisi makmumnya itu ada di mana ya kalau makmumnya itu ada 2 orang. Fadhahaba Malik wa Syafi'i ya wa Ahmad ya ila annahuma yaqumani khalfal imam. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya berpendapat bahwasanya keduanya, yaitu kedua makmum tersebut itu berdiri di belakang imam. Ya, ini yang umum ya. Berdiri di belakang imam. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu ya. Wal Kufiyun bal yaqumul imam bainahuma.
ya. Dan berkata, ya Abu Hanifah, ya. Sebenarnya ini kurang tepat ya kalau kita katakan Abu Hanifah di sini, ya. Abu Hanifah itu mengikuti pendapat yang pertama, ya. Tapi Hanafiyah ya lebih tepatnya gitu ya, pengikutnya Abu Hanifah, ya. Jadi berkata pengikutnya Abu Hanifah, ya, atau mazhabnya Abu Hanifah, ya. Wa ashabuhu, dan teman-temannya ya, teman-temannya Abu Hanifah, wal kufiyun, dan orang-orang Kufah. Ya, mereka berkata, bal yaqumul imam bainahuma, ya. Yaitu imam itu berdiri di antara keduanya. Gitu ya. Jadi pendapat yang pertama, ya, kalau ada dua orang makmum, ya kedua makmum tersebut itu berdiri di belakang imam, ya. Tapi pendapat yang kedua itu menunjukkan ya bahwasanya makmum itu berdiri di antara di samping kanan dan samping kiri imam. Gitu. Ya, ini pendapat yang kedua. Nah, wasababu fi ikhtilafihim anna fi dzalika haditsaini muta'aridaini, ya. Dan sebab ikhtilafnya mereka, ya, perbedaan pendapatnya mereka, anna fi dzalika haditsaini muta'aridaini, ya, bahwasanya dalam hal ini ada dua hadis muta'aridaini yang saling bertentangan, ya. Yaitu ahaduhuma, ya, hadis yang pertama, ya, adalah hadis Jabir bin Abdullah qala, ya, hadisnya Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, qumtu an yasari Rasulillah SAW, ya, aku berdiri, ya, di samping kiri Rasulullah SAW, ya, fa akhadha bi yadi, ya, fa adarani hatta aqamani an yaminihi, ya, maka Rasulullah, ya, mengambil tanganku, ya, fa adarani, dan menempatkanku atau menarikku, hatta aqamani, sampai Rasulullah mendirikanku, ya, an yaminihi, di samping kanannya, ya. Jadi Jabir itu posisinya di sebelah kiri, kemudian Rasulullah menariknya, ya, menarik tangannya sampai Jabir posisinya ada di sebelah kanannya. Summa jaa Jabir ibnu Sakhrin. Ya, ini tadi Jabir bin Abdullah ya. Sekarang jaa Jabir bin Sakhar. Ya, datang orang kedua. Fatawadda'a. Kemudian dia berwudu. Summa jaa, kemudian dia datang, faqama an yasari Rasulullah SAW. Kemudian dia berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Ya. Fa akhadha bi aydina jami'an, ya. Kemudian Rasulullah mengambil tangan kami, ya, tangan kami, fadafa'ana hatta qumna khalfahu, ya. Kemudian menempatkan kami, ya, atau mendorong kami, ya, sampai kami berdiri di belakangnya. Nah, ini menjelaskan ya. Di hadis ini menjelaskan ya bahwasanya ketika satu orang itu posisi berdiri makmumnya itu ada di sebelah kanan imam, ya. Tapi ketika tambah lagi ya makmumnya menjadi dua orang, maka menjadi di belakang imam. Nah, ini hadis yang tadi, ya, inti dari hadis yang tadi itu. Kemudian hadis yang kedua, wal hadis tsani, hadis Ibnu Mas'udin, yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud. Annahu shalla bi al-qamah wal aswad faqama wastahuma, ya. Bahwasanya, ya, dia, yaitu Ibnu Mas'ud tersebut, pernah sholat bersama dengan Al-Qamah dan Al-Aswad, ya, Al-Qamah dan Al-Aswad. Faqama wastahuma, ya, maka beliau, yaitu Ibnu Mas'ud, berdiri di antara keduanya. Nah, ini menguatkan pendapat yang kedua, ya, hadisnya pendapat yang kedua. Wa asnadahu ila Nabi SAW, ya. Dan di sini, ya, hadisnya ini itu disandarkan ya kepada Nabi SAW. Ya. Disandarkan bahwasanya hal tersebut itu dari perbuatannya Rasulullah, gitu ya. Qala Abu Umar, ya, berkata Abu Umar, ya, waqtalafa ruwatu hadzal hadis, ya, fa ba'dhum awqafahu wa ba'dhum asnadahu was sahih annahu mauquf, ya. Kata Abu Umar, ya, Abu Umar ini salah satu ahli hadis juga ya. Waqtalafa, ya, ruwatu hadzal hadis, yaitu perawi, ya, perawi dari hadis ini itu ikhtalafa, ya, saling saling berbeda pendapat, ya. Fa ba'duhum, ya, di antara mereka ada yang menjadikan hadis tersebut itu mauquf, ya.
wa ba'duhum asnadahu, dan sebagian dari mereka ada yang menjadikan hadis itu menjadi disandarkan ke Rasulullah, gitu ya. Mauquf itu maksudnya terputus ya, nggak nyampe ke Rasulullah. Ya, mauquf itu nggak sampai sanadnya itu ke Rasulullah. Sedangkan asnadahu itu berarti sampai ya sanadnya itu ke Rasulullah. Ya. Was sahih, katanya Abu Umar, yang benar adalah hadis ini mauquf. Ya. Insyaallah nanti isnad sama mauquf ya, insyaallah nanti kalian pelajari di kelas mustalah hadis ya hari Rabu nanti, insyaallah. Ya. Wa amma anna sunnatal mar'ah, itu tadi ya, sudah jelas ya. Nah, berarti yang sahih yang mana? Yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ya. Karena hadisnya jelas ya di sini. Hadisnya sahih. Ya. Sedangkan hadis yang kedua, ya, atau pendapat yang kedua ini hadisnya dhaif atau lemah, gitu ya. Maka yang rajih adalah pendapat yang pertama. Yang mana posisi ya kedua makmum itu ada di belakang imam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa amma anna sunnatal mar'ah, ya, antakifa khalfar rajul awir rijal in kana hunalika rajulun siwal imam, ya. Adapun ya bagi perempuan ya atau cara perempuan ya antakifa khalfar rajul awir rijal, yaitu dia hendaklah berdiri ya di belakang seseorang laki-laki atau rijal ya atau laki-laki banyak gitu ya. Rijal itu laki-laki banyak. In kana hunalika rajulun siwal imam, jika ya dalam sholat tersebut ada laki-laki selain imam, gitu ya. Jika ada laki-laki selain imam. Jadi gini posisinya. Ini imam, kemudian tadi laki-laki, ya. Di sini ada laki-laki ya 2 atau lebih, di sini berarti di belakang imam. Kemudian perempuannya di belakang laki-laki tersebut. Nah ini ya. Ini tata cara bersofnya. Bersofnya wanita. Jadi ada di belakang laki-laki. Ya. Au khalfal imam in kanat wahdaha, atau ya dia ada di belakang imam langsung jika dia sendirian, maksudnya nggak ada makmum laki-laki lagi, gitu ya. Nggak ada makmum laki-laki, nggak ada makmum nggak ada makmum yang laki-laki, ya. Seperti itu ya. Fala a'lam fi dzalika khilafan. Ya, kata Ibnu Rushd, ya aku tidak mengetahui ya dalam hal ini adanya khilaf, adanya perselisihan. Disebut dzalika min hadis Anas alladzi kharrajahu Bukhari, ya. Karena telah sahih ya hal tersebut dari hadisnya Anas. Ya, hadis Anas alladzi kharrajahu Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dia, yaitu bersama Anas, ya. Wa bi ummihi, dan bersama dengan ibunya atau khalatihi atau bibinya. Ya, di sini keraguan ya, terdapat keraguan di rawi ya. Dia ragu apakah uminya Anas atau bibinya Anas. Ya, yang salat ketika itu. Qala, ya, kemudian Anas bin Malik berkata, fa aqamani an yaminihi. Kemudian ya maka Rasulullah menempatkanku, ya, mendirikanku di samping kanannya. Wa aqamal mar'ah khalfana. Kemudian Rasulullah mendirikan perempuan tersebut di belakang kami. Nah, itu jelas ya, berarti posisi perempuan itu ada di belakang. Ya, di belakang laki-laki. Walladzi kharrajahu anhu aidan Malik annahu qala, ya. Begitu juga yang diriwayatkan ya darinya, yaitu dari Anas ya, juga dari yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya dari Anas ya. Annahu qala, bahwasanya dia berkata, fasafaftu ana wal yatim, ya. Kemudian aku bersof ya, bersof ana ya, aku dan anak yatim. Wara'ahu alaihi salatu wasalam, yaitu di belakang Rasulullah SAW. Wal ajuz min wara'ina, sedangkan ajuz ya orang yang tua, maksudnya di sini orang yang tua itu wanita ya, wanita yang sudah tua, min wara'ina, ada di belakang kami. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya posisi perempuan ada di belakang laki-laki.
Wa sunnatul wahid indal jumhur, ya, an yakifa an yaminil imam, ya. Dan sunnahnya bagi makmum, ya, yang sendirian. Sunnah bagi makmum yang sendirian, ya, indal jumhur, yaitu menurut kebanyakan ulama, an yakif an yaminil imam, yaitu hendaklah berdiri di samping imam, di kanannya imam. Yaitu sunnahnya, ya. Ini bagi kalau makmumnya itu laki-laki, terus dia sendirian. Ya. Di hadis Ibnu Abbas, ya, berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas, ya, hina bata inda Maimunah, ketika beliau, yaitu Ibnu Abbas, bermalam, ya, di rumahnya Maimunah. Ya, Maimunah ini salah satu istrinya Rasulullah, ya. Wa qala qaumun bal an yasarihi. Dan ada juga, ya, yang berpendapat bahwasanya hendaklah dia berdiri di samping kirinya, ya. Tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum, ya, kalau satu orang saja berdiri di samping kiri, ini pendapat yang lemah, ya. Mereka memiliki hadis, tapi hadisnya itu dhaif, ya, kurang kuat, ya. Sedangkan pendapat yang pertama, yaitu jumhur, yang mana posisi makmum itu ada di sampingnya imam, ya, itu lebih kuat, ya, hadisnya. Ya, berarti yang rajih adalah di sampingnya imam. Wala khilaf fi anna al-mar'ah al-wahidah tusalli khalfal imam. Dan tidak ada perbedaan, ya, perbedaan di antara ulama atau persisian di antara ulama bahwasanya annal mar'ah al-wahidah, bahwasanya perempuan, ya, kalau sendirian, tusalli khalfal imam, ya, dia salat di belakang imam. Ya, salatnya itu di belakang imam. Wa annaha in kanat ma'ar rajul shalla rajul ila janibil imam. Dan jika, ya, ada makmum yang lain, yaitu seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, ya, maka laki-laki tersebut, yaitu sholat di sampingnya imam, maksudnya samping sebelah kanannya, ya, samping sebelah kanannya. Wal mar'ah khalfahu, dan perempuan ada di belakangnya. Seperti itu, ya, jelas untuk aturan shaf posisinya. Jelas, Ustaz. Oke. Nah, hendaknya, ya, kalau kalian menjadi pengurus masjid, ya, kan sekarang kan banyak, ya, yang mana perempuan itu disejajarkan shafnya dengan laki-laki, ya. Itu kurang tepat, ya. Yang tepat adalah perempuan itu di belakang laki-laki. Harusnya seperti itu. Itu yang lebih tepat. Kan seperti ini, ya. Ini masjid istilahnya, ya. Nah, banyak yang sitarnya di sini, ya. Sitarnya di sini, penghalangnya di sini. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini kurang tepat. Ya, posisi kayak gini kurang tepat, ya. Yang sunnahnya adalah posisi perempuan itu ada di belakang. Nah, ini Itu sunnah. kalau sholat, Ustaz, ya. Kenapa? Itu kalau posisinya lagi sholat nggak boleh gitu kan? Maksudnya nggak boleh sejajar gitu. Iya, nggak boleh sejajar. Sekarang kan banyak kayak gitu juga. Mau posisinya sholat, mau posisinya majelis taklim, ya, sama saja. Dan sama saja, ya, posisi sholat atau majelis taklim atau sedang belajar gitu, ya, itu lebih baik kita mengikuti seperti ini, karena itu sunnahnya, ya, sunnahnya perempuan seperti ini. Oh gitu. Jadi meskipun dalam kayak belajar gitu, taklim nggak boleh gitu, Ustaz. Nggak, maksudnya nggak boleh sejajar gitu. Iya, lebih baik tidak, ya. Tapi Meskipun hijabnya gitu, meskipun ada gimana? hijab. Meskipun ada hijab, Oh, ya. Karena posisi yang disunahkan adalah seperti ini, ya, perempuan itu harus di belakang laki-laki. Ini posisi yang sesuai dengan sunnah, gitu, ya. Jadi bukan di sampingnya, ya. Tapi hendaklah juga, ya, panitia juga harus menyediakan speaker di sini, ya. Ketika lagi kajian, ya, misalnya kalau kajian, ya, di sini harus menyediakan speaker, ya, agar perempuan juga mendengarkan dengan jelas, gitu, ya. Jangan sampai tidak menyediakan speaker, gitu ya. gitu, ya. Jelas sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Oke. Kalau jelas kita lanjutkan lagi, ya. Al-mas'alatu tsaniyah, yaitu permasalahan yang kedua, ya. Shalatus syakhsi khalfas shaffi wahdah, yaitu salatnya seseorang di belakang shaf sendirian, ya. Misalnya gini, ya. Misalnya ketika kita ingin salat, ya,
berjamaah, ternyata shaf yang di awal itu sudah penuh. Ya, di depan udah penuh. Ya. Nah, tinggallah kita sendirian ya. Nah, di sini. Nah, apakah kita boleh sholat sendirian atau tidak di sini tanpa ada shaf? Nah, di sini ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Oke, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Ya. Ajma'al ulama ala anna shafal awal muraggabun fi. Ya. Ulama bersepakat ya bahwasanya shaful awal yaitu shaf yang pertama itu sangat dianjurkan. Ya. Wa kadzalika tarasul sufuf wa taswiyatuha li thubutil amri bidzalika an Rasulillah SAW. Begitu juga merapatkan shaf dan meluruskannya, ya, merapatkan shaf dan meluruskannya. Juga ya, sangat dianjurkan. Disubutil amri bidzalika an Rasulullah SAW. Ya. Karena telah sahih ya perkara tersebut ya dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, ingat ya, sekarang di masyarakat Indonesia ini yang biasanya jadi muskilah ya, permasalahan itu merapatkan shaf, ya. Merapatkan shaf. Ya, ada sebagian yang tidak suka ya untuk merapatkan shaf. Padahal para ulama sepakat ya bahwasanya merapatkan shaf itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Ya. Tapi ingat ya, merapatkan shaf itu ya terkadang ada yang berlebihan. Ya. Mungkin ada sebagian ustadz ya yang menganggap merapatkan shaf itu harus mata kaki bertemu dengan mata kaki. Ya. Ada sebagian ustadz yang seperti itu. Ya. Sebenarnya tidak. Ya. Asalkan shafnya itu rapat. Ya. Nah, rapatnya itu seperti apa? Yang lebih tepat adalah ketika bahu kita berjejeran dengan bahu orang lain. Ya, menempel. Itu yang lebih tepat. Ya. Jadi nggak perlu merapatkan kaki. Itu yang lebih tepat. Ya. Karena kenapa? Karena ya, gimana ya bilangnya? Karena kalau kita merapatkan kaki itu sangat berdesak-desakan, gitu ya. Apalagi merapatkan mata kaki, ya mata kaki dengan mata kaki yang lainnya. Ya. Itu jadi softnya itu bukan bukan menempel ya, tapi sangat menempel jadinya ya. Dan itu terkadang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya. Dan terkadang juga ya, apa namanya? Terkadang juga fokus kita juga teralihkan kepada menempelkan mata kaki, berusaha menempelkan mata kaki. Oke. Padahal yang lebih tepat ya untuk merapatkan soft itu adalah cukup mensejajarkan ya, atau menempelkan bahu kita ke bahu orang lain. Itu yang lebih tepat. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Waqtalafu idza shalla insan khalfa as-saffi wahdah. Fal jumhur ala anna salatahu tujzi. Ya, qala Ahmad wa Abu Thawr wa jamaah salatuhu fasidah. Oh ya, tentang merapatkan soft ya. Tadi mungkin ada yang berpendapat ya tentang ada sahabat ya. Yang mana kata Ibnu Umar ya, saking antusiasnya sahabat tersebut, dia sampai merapatkan mata kaki. Nah, seperti yang kita tahu ya sebenarnya, para sahabat itu sangat bersemangat untuk melakukan sebuah sunnah. Ya. Bahkan terkadang berlebihan. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya sahabat tersebut yang dilihat oleh Ibnu Umar itu berlebihan ya, dalam merapatkan sholat. Gitu. Ya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Waqtalhu ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Idza shalla insanun khalfas saffi wahdah. Jika ada seseorang yang sholat di belakang shaf sendirian. Ya. Fal jumhur ala anna salatahu tujzi'u. Ya. Jumhur ulama, ya kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya salatnya itu sah, ya. Salatnya itu sah. Wa qala Ahmad wa Abu Tsar wa jamaah salatu fasid.
Sedangkan Imam Ahmad ya dan Abu Saur dan yang lainnya ya berkata bahwasanya salatnya itu fasid. Salatnya itu rusak. Ya, kenapa salatnya rusak? Nanti ada dalilnya. Ya. Ya. Nah, langsung kita lanjutkan ya. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab ikhtilafnya mereka adalah, sebab perbedaan pendapatnya mereka adalah ikhtilafuhum fi tashihi hadis wa bisah ya wa mukhalafatil amal lahu ya. Yaitu sebab ikhtilafnya mereka adalah ikhtilafnya mereka tentang sahih atau tidaknya hadisnya wa bisah ya, wa mukhalafatil amal lahu, dan juga terdapat persisian ya antara amal lahu. Maksudnya amal di sini amalan ahli Madinah. Ya, amalan ahli Madinah. Wa hadis wa bisa huwa annahu qala alaihi salatu wassalam la salata liqa'imin khalfas shaf. Ya. Sedangkan hadisnya wa bisa itu adalah tadi wa annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia berkata ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la salata liqa'imin khalfas shaf. Ya. Tidak ada salat ya bagi orang yang berdiri ya di belakang shaf. Gitu ya. Bagi orang yang berdiri di belakang shaf. Maksudnya ini orang yang berdiri sendirian, salat sendirian di belakang shaf. Ya. Wa kana Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i yara, ya, dia berpendapat anna hadza yu'ariduhu qiyam al-ajuz wahdaha khalfas shaf fi hadis Anas, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya hadis ini ya, hadisnya Wabisah tadi itu bertentangan dengan berdirinya seorang perempuan ya, yang tadi yang ajuz, yang tua tadi sendirian khalfas shaf, di belakang shaf, fi hadis Anas, di hadisnya Anas. Yang tadi ya di hadisnya Anas, yang mana Anas bin Malik itu salat bersama Rasulullah SAW ya, bersama dengan salah satu temannya. Kemudian di belakangnya ada seorang perempuan juga yang salat bersama mereka. Nah, itu menyelisihi ya, karena perempuan tersebut ya, perempuan yang ajus tadi, yang tua tadi, itu salat sendirian ya di belakang Nabi dan Anas bin Malik ya dan temannya. Wa kana Ahmad yaqul, ya. Dan Imam Ahmad berkata, ya, membantah perkataannya Imam Syafi'i. Laisa fi dzalika hujjah, ya. Hal tersebut itu bukan, nggak bisa dijadikan dalil, gitu ya, kata Imam Ahmad. Li'anna sunnatan nisa hiyal qiyam khalfar rijal. Karena ya sunnahnya perempuan itu berdiri di belakang laki-laki. Ya, ini ketentuan yang sudah pasti. Ya. Nggak boleh sejajar dengan laki-laki. Makanya di sini nggak bisa dijadikan hujjah, kata Imam Ahmad. Gitu ya. Wa kana Ahmad kama qulna yusahih hadis wa bisah. Dan Ahmad juga ya sebagaimana yang kita katakan, beliau mensahihkan hadisnya wa bisah. Ya, hadisnya wa bisah yang tadi. Ya, la salat liqa'imin khalfas shaf. Wa qala ghairuhu, ya, adapun selainnya ya berkata huwa muttaribul isnad. Ya. La taqum bi hujjah. Ya. Sedangkan yang lainnya ya, ada ulama-ulama yang hadis yang lainnya ya berkata bahwasanya hadisnya wa bisa itu muttaribul isnad. Ya. Di sanadnya itu ada perselisihan. Ya, muttarib nanti kalian akan pelajari ya di mustalah hadis nanti. Muttarib itu apa? Ada perselisihan isnad ya di sanad. La taqumu bi hujjah, sehingga hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Ini kata selainnya. Ya. Wahtajjal jumhur bi hadis Abi Bakrah. Sedangkan jumhur berpendapat ya berhujjah dengan hadisnya Abi Bakrah. Annahu raka'a duna shaf, ya bahwasanya Abu Bakrah tersebut ya ruku, ya. Ruku sebelum sampai shaf. Ya, maksudnya rukunya itu dia dalam keadaan sendirian. Ya. Nanti ada ya hadis Abu Bisa itu seperti apa nanti ada. Ya. Tadi falam ya'murhu Rasulullah SAW bil i'adah, ya. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepadanya,
zarakallahu hirsan wala ta'ud, ya. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat, ya, semangat, wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi, ya. Walau hamula hadza 'ala an-nadbi lam yakun ta'arud, ya. Ini pendapatnya Imam Ibn Rushd, ya. Jika seandainya, ya, perintah tersebut, ya, itu kita jadikan sebagai sunnah, gitu ya. Jadi sholat sendirian itu tidak mengapa. Ini menurut Imam Ibn Rushd, ya. Menurut Ibn Rushd, ya, jika seandainya sholat sendirian itu tidak mengapa, tapi kalau melakukannya dengan sholat itu sunnah, gitu. Kata Ibn Rushd, jika seperti itu, ya, kalau kita simpulkan, ya, dari hadis-hadis tersebut seperti itu, lam yakun ta'arud, maka tidak ada perselisihan, ya. A'ni baina hadis Wabisah wa hadis Abi Bakar, yaitu yang aku maksudkan antara hadis Wabisah dan hadisnya Abi Bakar. Tapi tentu, ya, anggapannya Ibn Rushd ini hanya angan-angan saja, ya. Ibn Rushd tidak berpendapat demikian. Jadi dalam hal ini itu hanya ada dua pendapat, ya. Yaitu pendapat jumhur sama pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, jumhur berpendapat bahwasanya salatnya dia sah. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat salatnya dia fasad atau rusak, gitu, ya. Seperti itu, ya. Yang mana yang rajih, ya. Kalau anak pribadi, ya, anak pribadi mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Yang mana beliau lebih mengarah ke Imam Ahmad, ya. Tapi ada tapinya, ya. Tapi beliau berkata bahwasanya kalau misalnya di sana ada celah, ya, celah sehingga kita bisa masuk ke dalam shaf, ya. Maka kalau kita memilih untuk sholat sendirian di belakang shaf, maka itu sholatnya batal, tidak sah, ya. Tapi kalau misalnya shafnya itu udah terisi penuh, ya, terisi penuh sehingga tidak ada celah, gitu ya, kita tidak bisa masuk ke shaf, maka tidak mengapa kita sholat sendirian. Nah, seperti itu. Ya, itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dan itu wallahu alam, ya, yang lebih mendekati kebenaran, ya. Jadi tergantung, ya, apakah shafnya tersebut masih utuh, ya, masih ada celah, ya, atau tidak. Kalau masih ada celah, maka kalau sholat sendirian di sini, ya, maka sholatnya tersebut tidak sah, ya, atau rusak, ya. Tapi kalau misalnya shafnya itu sudah terisi penuh seluruhnya, ya, sehingga tidak bisa lagi, ya, menyela-nyela shaf tersebut, maka kalau kita sholat sendirian di sini maka tidak mengapa. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas di sini? Karena ini, ya, karena pendapatnya Imam Ahmad itu lebih kuat, ya, tentang dalilnya. Karena dalilnya itu lebih jelas, ya. La salat liqa'imin khalfas shaf, ya. Tidak ada salat, ya, bagi orang yang berdiri di belakang shaf. Maksudnya berdiri sendirian, ya, di belakang shaf. Ya, sedangkan hadisnya jumhur ini masih banyak, masih ada kemungkinan-kemungkinan, ya, banyak kemungkinan. Ya. Kalau Anda jelaskan di sini nanti akan panjang, ya. Ya, intinya seperti itu. Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan di sini? Ada, ya? Jelas Ustaz. Oke, kemudian kita lanjutkan, ya, ke permasalahan al-mas'alatu tsalisah. Permasalahan yang ketiga, yaitu al-Isra. Oke. Yaitu al-Isra ila shalah, yaitu buru-buru, ya, buru-buru untuk sholat, ya. Maksudnya buru-buru itu untuk sholat, misalnya kayak gini, ya, kasusnya seperti ini. Kalau misalnya kita ingin ke masjid, ya, sholat berjamaah. Nah, kemudian, ya, tiba-tiba, ya, ketika kita mau OTW, gitu ya, dari rumah, tiba-tiba kedengaran, ya, udah qomat, gitu ya, maka kita langsung lari-lari, ya, gesa-gesa, gitu. Nah, itu yang dimaksud gesa-gesa dalam ke sholat itu seperti itu, ya, lari-lari
untuk mendapatkan rakaat yang pertama. Nah, kayak gitu. Kalau nggak lari, maka kemungkinan ya dia nggak dapat rakaat yang pertama atau menjadi masbuk. Ya. Nah, di sini ikhtalafa sadrul awal ya, yaitu generasi pertama ya. Jadi ikhtilafnya di sini ya, ikhtilaf para ulama di sini terjadi di generasi yang pertama saja, yaitu generasinya sahabat saja. Ya. Adapun generasi sesudahnya itu tidak ada ikhtilaf. Ya. Sudah tidak ada ikhtilaf. Yaitu generasi pertama itu berbeda pendapat. Firrajul yuridus shalah, ya. Yaitu tentang seseorang laki-laki, ya seseorang yang ingin melakukan sholat. Fasma' iqamah, ya. Kemudian dia mendengarkan iqamat, ya. Mendengarkan iqamah. Hal yusral ilal masjid am la, ya. Apakah dia harus buru-buru ya, buru-buru atau mempercepat jalannya ke masjid atau tidak? Ya, gitu. Apakah dia harus mempercepat jalannya ke masjid atau tidak? Makhafatan an yafutahu juz'un min shalah, ya. Yaitu ditakutkan ya, dia dia tidak mendapatkan bagian dari salat. Maksudnya terlambat ya, terlambat mendapatkan bagian-bagian salat. Gitu ya. Maksudnya nggak salat jamaahnya secara sempurna gitu ya. Jadi ada bagian yang terlambat. Misalnya rakaat gitu ya, terlambat 1 rakaat misalnya seperti itu. Ya. Takutnya seperti itu. Ya. Faruya an Amrin wa Ibn Mas'udin, ya, annahum kanu yusri'un al-mashya idza sami'u al-iqamah. Diriwayatkan dari Amr, ya, Amr dan Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya mereka yusri'un al-mashya, ya, mereka mempercepat jalannya mereka idza sami'u al-iqamah, jika mereka mendengarkan iqamah, ya. Wa ruya an Zaid bin Tsabit wa Abi Dzar wa ghairihi min as-sahabah annahum kanu la yarawna as-sa'ya, ya. Dan diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan Abi Dzar dan selainnya dari golongan para sahabat, bahwasanya mereka tidak tidak berpendapat tentang hal tersebut, ya. Maksudnya tidak berpendapat tentang as-sa'i. Sa'i itu berjalan dengan cepat. Ya, sa'i itu berjalan dengan cepat. Ya. Tidak berpendapat dengan demikian. Ya. Bal antu tas-shalah biqanil sakinah, ya. Bahkan ya diharuskan untuk mendatangi sholat dengan apa ya? Dengan sakinah ya, dengan nggak terburu-buru istilahnya gitu ya. Dengan pelan-pelan istilahnya gitu ya. Dengan biasa aja gitu. Jangan terburu-buru. Ya. Wa bihadzal qaul qala fuqaha al-amsal li hadits Abi Hurairah sabit. Dan ya, pendapat yang kedua ini ada pendapatnya para fuqaha, ya, fuqaha di hadis Abi Hurairah as-sabit. Dikarenakan hadisnya Abu Hurairah yang sahih. Idza suwiba bis salati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Ya. Jika suwiba bis salat, ya, jika salat itu didirikan, ya. Maksudnya jika salat itu telah didirikan, ya, maksudnya telah dimulai gitu ya, atau telah berkumandang iqamah, ya. Fala ta'tuha wa antum tas'aun, ya. Janganlah kalian mendatangi salat tersebut sedangkan kalian itu tas'aun, itu berjalan dengan tergesa-gesa atau berlari-lari kecil, ya, lari kecil. Wa'tuha, dan datangkanlah dan datanglah ya kepada salat tersebut wa'alaikumus sakinah, ya, dalam keadaan kalian itu harus sakinah, ya. Sakinah itu maksudnya ya nggak tergesa-gesa gitu ya, harus harus tenang Tenang gitu gitu ya Ustaz. ya, tenang, dalam keadaan tenang. Nah ini ya, ya. Nah, kenapa tadi ya Amr dan bin Ibnu Mas'ud ya menyelisih hadis ini?
Itu bisa, nah di sini kita akan dengarkan alasannya ya, kemungkinan alasan mereka. Yaitu washbih an yakuna sababul khilaf fi dzalika annahu lam yablughuhum hadzal hadis ya. Dan dimungkinkan ya bahwasanya sebab khilaf ya, sebab pertentangan para ulama ya, para sahabat dalam hal ini, bahwasanya mereka yang berpendapat yang pertama tadi itu tidak sampai ya pada mereka hadis ini ya, hadisnya Abu Hurairah tadi, atau mereka ra'au annal kitab yu'ariduhu, atau mereka berpendapat ya bahwasanya Alkitab yaitu Al-Qur'an itu bertentangan dengan hadis tersebut ya. Liqauli ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat ya, maka berlomba-lombalah ya dalam hal kebaikan. Wa qauluhu, dan juga Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya. Dan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, ulaikal muqarrabun, merekalah orang yang didekatkan. Ya. Wa qauluhu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah ya, bercepat-cepatlah ila magfiratin min rabbikum ya, kepada ampunan dari Rabb kalian. Dari ayat-ayat ini ya menerangkan bahwasanya hal tersebut ya, kalau secara umum kita harus saling berlomba-lomba ya, atau bergegas gitu ya kalau dalam hal kebaikan. Nah, inilah ya yang menjadikan hujah ya pendapat yang pertama tadi. Wabil jumlah fa usul syar'i tashhad bil mubadarah ila khair ya. Nah, intinya kesimpulannya usul syar'i yaitu syariat tashhad bil mubadarah ila khairi, yaitu bersaksi ya, atau mengakui harus al-mubadarah, yaitu harus berlomba-lomba ya dalam hal kebaikan. Lakin akan tetapi idza sahal hadis, jika ada hadis yang sahih, wajib an tusnas shalah ya, wajib an tusnas shalah min baini sa'ir a'mal qurbi ya. Jika ada hadis yang sahih, maka wajib dalam hal salat tersebut ya, dalam hal salat itu dikecualikan dari amalan-amalan solih yang lain gitu ya, amalan-amalan solih yang lain gitu. Jadi intinya ya kita memang ya, ayat-ayat ini berkaitan dengan dengan harus bergegas ya dalam hal kebaikan. Tapi di sini ada hadis menerangkan tentang hal tersebut, sehingga hadis ini menjadi pengecualian dari keumuman ayat-ayat ini. Tapi sebenarnya ya, kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya ayat ini dan hadis ini tidak saling bertentangan ya. Jadi yang dimaksud bergegas di sini hendaklah dia bergegas ya ke tempat sholat itu sebelum azan ya, ya itu kan termasuk bergegas juga ya kan, bergegas ya. Ataupun sebelum sholat didirikan, nah itu termasuk bergegas juga ya, sehingga tidak ada pertentangan ya antara ayat ini dan hadis. Ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Insyaallah mudah ya. Nah, ini juga ya bagi yang mengajar di pesantren ya, hendaklah disampaikan ya hadis ini. Kan banyak ya kalau misalnya udah iqamat sholat ya, pada lari-lari gitu ya. Meskipun lari-larinya itu kadang bukan untuk mendapatkan sholat ya, tapi takut dihukum. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, hendaklah ditanamkan ya hadis ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ya ke permasalahan yang keempat. Al-mas'alatur rabi'ah. Mata yanhat lis-shalah ya. Kapan berdiri untuk sholat? Gitu ya. Atau kapan memulai untuk sholat? Ya. Tapi yang hadisnya maksudnya berdiri ya. Yang tadinya duduk ya, kapan menjadi berdiri? Ya, berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, di sini mata yustahabbu an yuqamu ila shalah. Ya, kapan disunahkan untuk berdiri? Ya, berdiri untuk sholat. Faba'at ya, sebagian dari mereka ya istasanal bud'u atau ustuhsanal bud'u
fi awal iqamah ala asli fit targhib fil musara'ah. Ya. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya disunahkan ya untuk memulai berdirinya itu dari awal iqamah. Ya, dari awal iqamah. Ketika iqamah dikumandangkan langsung berdiri. Ya. Yaitu berdasarkan berdasarkan yang tadi ya, yaitu fit targhib fil musara'ah, yaitu disukai untuk al-musarah, yaitu bergegas. Ya, disukai untuk bergegas. Yang tadi ayat yang tadi ya. Itu pendapat yang pertama. Wa ba'du inda qauli, ya, dan sebagian yang lain itu berpendapat qad qamatus shalah, yaitu ketika sang muadzin ya itu mengumandangkan qad qamatus shalah. Ya, qad qamatus shalah. Wa ba'duhum 'inda hayya 'alal falah. Ya, yang ini ya qad qamatus shalah ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Wa ba'duhum 'inda hayya 'alal shalah, dan sebagian dari mereka itu ketika perkataan hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah. Sebentar. Ya. Oh iya, afwan. Yang perkataan qad qamatus shalah ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Sedangkan yang hayya 'alal falah, ketika hayya 'alal falah ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Wa ba'duhum qala, dan sebagian dari mereka berkata ya, hatta yarul imam, ya, sampai mereka melihat imam. Ya. Ini berlaku ya ketika imamnya sedang tidak hadir. Ya, sedang tidak ada gitu ya. Tidak dalam tempatnya. Sedangkan iqamah sudah dikumandangkan. Ya, sebagaimana kasusnya Rasulullah ya. Yang mana Rasulullah itu biasanya ketika subuh ya, ketika subuh itu iqamah dulu ya, iqamah dulu baru Rasulullah bergegas ke tempat ke masjidnya. Itu ya. Ini ketika imam tidak hadir. Wa ba'duhum lam yahudda fi dzalika haddan kama Malik radhiyallahu anhu. Dan sebagian dari mereka ada yang tidak membatasinya, ya, tidak membatasinya dengan suatu pembatas, ya. Jadi bebas gitu ya. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Malik. Ya. Sebagaimana pendapatnya Imam Malik. Fa innahu ya wa kullu dzalika ila qadri taqatin nas, ya. Kata Imam Malik ya, sungguhnya seluruh hal tersebut itu tergantung kepada kemampuan manusia. Ya, kapan? Ya. Gitu ya. Nah, ada lagi pendapatnya ya sebenarnya, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ketika iqamah itu selesai dikumandangkan. Nah, itu yang disunahkan menurut Imam Syafi'i. Ya. Ketika sudah iqamah selesai dikumandangkan. Ya. Baru berdiri. Walaysa fi hadza syar'un masmu'. Nah, ini ya sebenarnya ini. Tidak ada ya dalam hal ini syariat ya atau syar'un masmu', yaitu dalil ya khusus. Illa hadis Abi Qatadah, kecuali hadisnya Abi Qatadah. Anu qala Rasulullah bahwasanya ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Ya. Jika salat itu telah didirikan, ya maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya. Nah, tapi ingat ya, ini berlaku ketika imam itu tidak ada. Ya, kalau imamnya sudah ada di depan ya, itu nggak berlaku. Ya. Tapi di sini juga sebenarnya kalau kita hanya mengambil hadis ini, ya, ini kurang tepat karena ada hadis-hadis yang lain. Ya. Hadis-hadis yang lain yang mana bertentangan dengan hadis ini. Ya. Yang mana di hadis yang lain, ya itu menunjukkan ya bahwasanya ketika iqamat telah dilaksanakan, ya, kemudian para sahabat itu telah berdiri, Rasulullah masih dalam perjalanan. Gitu. Itu riwayat lain ada. Fa in sahha hadza wajib al-amal bihi. Ya, kata Ibnu Rushd, jika hadis ini sahih, ya sebenarnya ini hadisnya emang sahih ya, sudah sahih, benar. Karena di sini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Wa illa, dan jika tidak, fal mas'alah baqiyah ala asliha.
al-ma'fu anhu. Dan jika tidak, ya maka permasalahan ini ya tetap pada asalnya, yaitu al-ma'fu anhu. Al-ma'fu anhu maksudnya dimaafkan. Maksudnya ya tidak annahu laisa fiha syar'un. Nah, di sini maksudnya ini annahu laisa fiha syar'un. Yaitu tidak ada syariatnya, gitu ya. Tidak ada ketentuannya. Wa annahu mataqama kullu fahasan. Dan kapanpun ya berdiri, semuanya itu sama saja, ya semuanya itu sama. Nah itu ya, sebenarnya dalam hal ini ya tidak ada ketentuan yang jelas ya, sehingga kapanpun berdiri ya itu tidak masalah. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Yaitu al-masalatul khamisah, yaitu permasalahan yang ke-5. Al-iqtida bil imam qabla usul ilaihi. Ya. Al-iqtida bil imam qabla usul ilaihi. Yaitu mengikuti imam ya sebelum sampai kepadanya. Ya. Maksudnya kepadanya ini ke shaf ya. Mengikuti imam sebelum sampai ke shaf. Ya. Dhahaba Malik wa katsiru minal ulama ila anna ad-dakhil wara al-imam idza khafa fawati raka'ah anna lahu an yarka' duna as-saff al-awwal thumma yadubbu raki'an. Yaitu bi an yarfa al-imam ra'sahu minha intamada hatta yasil ila as-saff al-awwal. Yaitu Imam Malik ya dan banyak dari para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang an-dakhil ya, orang yang masuk wara al-imam, di belakang imam ya. Maksudnya ketika sedang sholat ya, dia masuk ke dalam masjid istilahnya gitu ya, gampangnya. Idza khafa fawati rakaat. Jika dia takut ya, takut kehilangan satu rakaat ya. Yaitu dengan apa? Bi an yarfa al-imam ra'sahu minha ya. Yaitu dengan imam itu mengangkat kepalanya ya, mengangkat kepalanya. Intamada jika dia jika dia berusaha untuk masuk ke shaf ya. Hatta yasil ila shaf ya, intamada hatta yasil ila shaf al-awwal ya. Jika dia berusaha untuk sampai ke shaf awal gitu ya. Karena kita tahu ya sebelumnya bahwasanya ketika kita mendapati rukuknya imam, itu sudah terhitung bahwasanya kita mendapatkan satu rakaat. Ya. Tapi ketika imam bangun dari rukuk, ya, ya untuk sami Allahu liman hamidah, maka ketika kita masuk ke dalam sholat, maka kita sudah tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Jadi batas akhirnya itu rukuk. Nah, ini ya. Jika seseorang itu takut kehilangan rakaat ya. Yaitu dengan dikarenakan ya imam itu mengangkat kepalanya dari rukuk ya, jika seorang tersebut itu masuk ke dalam shaf gitu ya, ingin masuk ke dalam shaf tapi takutnya keburu imamnya itu mengangkat kepalanya dari rukuk ya. Annalahu an yarka ya, maka dibolehkan untuknya untuk rukuk ya. Kayak gini ya, misalnya ini imam ya, ini shaf ya, ini shaf. Nah, si makmumnya ini yang terlambat ini di sini. Ya di sini. Nah, jika dia dan imam ini posisinya sedang rukuk. Nah, jika dia ingin ya bergegas ke shaf ya, ke shaf sini, ke shaf dulu ya baru sholat, ditakutkan imam itu sudah mengangkat kepalanya terlebih dahulu dari rukuk sehingga dia tidak mendapatkan rakaat tersebut ya. Maka annalahu an yarka duna as-saffil awwal tsumma yadub raki'an. Maka dibolehkan ya untuknya untuk rukuk terlebih dahulu. Ya, ketika melihat imam rukuk, maka rukuk terlebih dahulu. Ya, dia rukuk dari sini, itu nggak masalah. Ya. Rukuk sampai sini. Tapi ingat ya, rukuk kemudian sambil berjalan
Ya, rukunya itu sambil berjalan memasuki shaf. Ya, sambil berjalan memasuki shaf. Nah, kayak gitu. Ya, itu tidak mengapa. Ya. Wa kariha dzalika Syafi'i, dan hal tersebut itu tidak disukai oleh Imam Syafi'i atau menganggapnya makruh. Ya, hal tersebut itu menurut Imam Syafi'i makruh. Wa farraqa Abu Hanifah bainal jama'ah wal wahid. Ya, fakarihu lil wahid wa jazahu lil jamaah. Ya, sedangkan Abu Hanifah itu membedakan ya antara jamaah dan wahid, ya, orang yang sendirian. Ya. Fakarihahu lil wahid, maka Imam Abu Hanifah itu memakruhkan ya untuk orang yang sholat sendirian, wa jazahu lil jamaah, dan bolehkan untuk yang berjamaah. Ya. Wa madzhaba ilaihi Malik marwiyun an Zaid bin Thabit wa Ibnu Mas'ud. Ya. Sedangkan apa yang Imam Malik ya berpendapat, ya, apa yang Imam Malik berpendapat demikian itu diriwayatkan dari Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Wa sawu ikhtilafihim ikhtilafun fi tashih hadis Abi Bakar. Ya. Sebab ikhtilafnya mereka adalah ikhtilafun fi tashih hadis Abi Bakar. Nah, ikhtilafnya mereka itu adalah tentang kata Ibnu Rushd ya ini tentang apakah sahih ya hadis Abi Bakrah. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Bukan tashih ya. Karena hadis Abu Bakrah ini jelas apa namanya? Ini diriwayatkan dari muttafaq alaih. Ya. Hadisnya ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sehingga hadisnya ini sahih. Ya. Jadi kurang tepat ya kalau bilang ikhtilafnya mereka itu tentang kesahihan hadis ini. Karena hadis ini sudah jelas sahih. Tapi yang lebih tepat adalah tentang pemahaman dari hadis ini. Ya. Ikhtilafnya mereka itu berdasarkan pemahaman dari hadis ini. Ya. Yaitu hadis Abi Bakrah wa huwa, ya, dan dia annahu dakhala masjid. Dia suatu ketika itu masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nas wa hum ruku'un. Dan Rasulullah SAW salat bersama dengan manusia wa hum ruku'un. Dan mereka itu dalam keadaan ruku'. Ya. Faraka'a summa sa'a ila suffi. Kemudian dia ruku'. Kemudian ya, maka dia ruku'. Ya, ketika melihat Rasulullah ruku', ya, maka dia juga ruku'. Ya. Padahal belum masuk ke shaf ya. Kemudian dia berjalan ke shaf. Ya, berjalan masuk ke shaf. Falamman sarafa Rasulullah SAW qala, ya, maka ketika Rasulullah SAW telah selesai ya, menyelesaikan salatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Manis sa'i?" Siapa yang berjalan tadi? Ya. Qala Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah berkata, "Ana." Kata Abu Bakrah, qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Zarakallahu hirsan wala ta'ud." Ya, semoga Allah menambah ya semangatmu. Ya, wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Seperti itu. Ya. Nah, untuk pemahaman hadisnya adalah mereka yang bolehkannya itu membolehkan untuk sholat sendiri, apa namanya, membolehkan ya tentang hal ini, ya, membolehkan tentang hal ini. Mereka berkata bahwasanya di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh ya Abu Bakrah untuk mengulangi rokaatnya atau sholatnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu dibolehkan, gitu ya, dibolehkan. Dan juga hal ini juga ya ini juga dipraktikkan oleh beberapa sahabat. Jadi bukan Abu Bakar saja. Ya. Jadi bukan Abu Bakar saja. Ada beberapa sahabat yaitu ada Zaid bin Sabit, terus Ibnu Mas'ud yang melakukan hal tersebut. Ya. Sedangkan ya orang yang tidak membolehkannya, ya mereka yang tidak membolehkannya itu memahami hadis ini dari ini wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Nah, ini nahi. Ya, ini perintah. Ya, larangan. Jadi jangan mengulangi perbuatan ini. Ya. Makanya ya. Sedangkan perbuatannya Abu Bakar ya kata pendapat yang kedua ya, yaitu yang melarang ya, yang tidak setuju dengan perbuatan ini ya.
Mereka berkata tentang perbuatannya Abu Bakar, mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar ketika itu tidak mengerti, ya, sedang dalam keadaan jahil, ya, tidak tahu, ya, dan orang yang tidak tahu itu tidak berdosa, ya. Tapi ketika dia telah tahu, ya, maka Rasulullah berkata la ta'ud, jangan diulangi. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Itu perbedaan ya dalam memahami konteks hadis ini. Tapi yang rajih yang mana? Ya. Yang rajih adalah wallahu alam ya, yaitu jumhur. Oh ya, tadi kan kita belum tahu ya. Tadi kan yang melarang itu siapa? Ya. Tadi kan Imam Malik ya dan jumhur itu membolehkan hal tersebut, sedangkan Imam Syafi'i ya dan juga Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ada detailnya. Itu hanya memakruhkannya saja ya. Sedangkan yang melarangnya itu adalah zahiriyah. Ya, zahiriyah. Itu melarang mereka. Makanya di sini ya Anda jelaskan ya tadi ya tentang pemahamannya ya. Ya tentang yang membolehkan dan tentang yang melarangnya. Dan yang rajih adalah yang membolehkan ya. Karena ini sudah jelas ya. Dan juga ada beberapa sahabat ya yang melakukan hal tersebut. Nah, itu jelas ya, lebih menguatkan lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas, Ustaz. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya, yaitu al-fasl rabi. Itu pembahasan yang keempat. Fi ma'rifati ma yajibu al-ma'mum an yattabi' fihi al-imam. Yaitu tentang apa namanya? Pembahasan ini adalah tentang mengetahui ya, apa yang harus bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya. Jadi apa saja ya yang mana makmum itu diharuskan untuk mengikuti imam. Ya. Apa saja? Ajma'al ulama ala annahu yajibu 'alal ma'mum an yattabi'al imam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi illa fi qawlihi sami'allahu liman hamidah wa fi julusihi idza shalla jalisan ya lima radin inda man ajaza imamatil jalis. Ya. Itu ajma'al ulama, ya para ulama bersepakat ya ala annahu yajibu al ma'mum ya, yaitu bahwasanya wajib bagi makmum an yattabi'al imam untuk mengikuti imam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi ya, yaitu dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya. Illa fi qauli, kecuali di perkataannya ya, perkataan imam itu sami'allahu liman hamidah ya, kecuali di hal ini ya, yaitu i'tidal ya. Wa fi julusihi, dan juga di tentang julusnya ya, tentang duduknya imam. Idza shalla jalisan, ketika imam tersebut duduk ya. Salatnya duduk ya, salatnya itu sambil duduk. Kenapa? Lima rodin. Karena sakit ya. Inda man ajaza imamatil jalis ya. Ya, bagi orang yang bolehkan imam itu duduk ya. Oke, ya, dalam dua hal ini saja ya. Insya Allah akan kita bahas di sini ya. Yaitu tentang ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, apakah makmum itu harus mengikuti imam atau tidak? Nah, ini ada pertentangan para ulama. Begitu juga ketika imam itu sholatnya sambil duduk. Ya. Apakah makmum itu sholatnya itu sambil duduk atau berdiri? Insya Allah akan kita bahas di sini ya. Nah, ini bagi orang yang membolehkan imam itu duduk. Ya. Karena di sana ada yang tidak membolehkan ya. Jadi imam tersebut itu harus berdiri, nggak boleh duduk. Ya. Kalau imam itu nggak mampu berdiri, maka gantikan. Ya, imam itu harus diganti dengan orang yang mampu untuk berdiri. Gitu ya. Oke, kita masuk ke permasalahan pertama. Ya, al-mas'alatul ula, yaitu permasalahan pertama. Halil imam faqat walladhi yaqulu sami'allahu liman hamidah? Ya. Apakah imam saja yang mengatakan sami'allahu liman hamidah?
Wa amma ikhtilafuhum fi qawlihi sami'allahu liman hamidah. Ya. Adapun ikhtilafnya para ulama dalam perkataan, ya perkataannya imam sami'allahu liman hamidah, ya. Fa in ta'ifatan, ya fa inna ta'ifat dhahabat ila anna al-imam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' sami'allahu liman hamidah faqat. Wa yaqulu al-ma'mum rabbana walakal hamdu faqat. Ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya imam, ya ketika rafa'a ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', ya hendaknya imam tersebut mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya sami'allahu liman hamidah saja, ya tanpa ada tambahan lagi, ya. Jadi sami'allahu liman hamidah saja tanpa ada tambahan lagi, ya. Kemudian wa yaqulul ma'mum, ya sedangkan bagi makmum, ya dalam makmum itu berkata rabbana walakal hamd faqat saja. Jadi rabbana walakal hamd saja, gitu ya. Jadi pendapat yang pertama itu, ya. Jadi imam itu hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, enggak boleh rabbana walakal hamd, ya. Sedangkan makmum itu hanya mengucapkan rabbana walakal hamd, enggak boleh mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, wa mimman qala bihadzal qaul Malik wa Abu Hanifah wa ghairuhuma, ya. Dan yang berpendapat demikian, ya, yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini adalah Imam Malik dan Abu Hanifah, ya Abu Hanifah dan selain keduanya. Ya. Kemudian wa dhahabat ta'ifah ukhra, ya, ila anna al-imam wal ma'mum yaqulani jami'an, ya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwasanya imam dan makmum itu keduanya itu sama-sama mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ya. Jadi nggak ada perbedaan di sini, ya. Jadi keduanya itu sama-sama mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ya. Wa innal ma'mum yattabi' fihi ma'an al-imama kasairit takbir sawa'an, ya. Dan makmum dalam hal ini, ya, mengikuti dalam ucapan tersebut, ya, mengikuti ucapan imam, ya, secara keseluruhan. Kasairit takbir sawa'an, sebagaimana seluruh takbir, ya, sama saja, ya, sebagaimana seluruh takbir, gitu ya. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, berpendapat bahwasanya imam dan makmum itu tidak ada perbedaan, sama, ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian waqad ruwiya an Abi Hanifah annal munfarid wal imam yaqulanihima jami'an, ya. Dan diriwayatkan, ya, dari Abi Hanifah bahwasanya orang yang salat sendirian munfarid wal imam dan imam yaqulanihima jami'an, yaitu keduanya itu mengatakan yang tadi sami'allahu liman hamidah sama rabbana walakal hamd, ya, secara keseluruhan. Wala khilafil munfarid a'ni annahu yaqulahuma jami'an. Dan tidak ada khilaf, ya, bagi orang yang salat sendirian, ya, bahwasanya dia harus mengucapkan kedua kalimat tersebut, yaitu sami'allahu liman hamidah sama rabbana walakal hamd, ya. Jadi untuk perkataan yang ketiga, ya, atau pendapat yang ketiga, ya. Jadi untuk rabbana lakal sami'allahu liman hamidah sama rabbana walakal hamd itu hanya diucapkan oleh orang yang salat sendirian dan imam, ya. Sedangkan makmum itu langsung mengucapkan rabbana walakal hamd, ya, tanpa sami'allahu liman hamidah. Seperti itu, ya. Itu pendapat yang ketiga, ya. Jadi ana ulangin lagi, ya. Untuk pendapat yang pertama, ya, imam itu hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah saja. Sedangkan makmum itu hanya mengucapkan rabbana walakal hamd. Itu saja. Kemudian pendapat yang kedua, imam dan makmum itu sama-sama mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yaitu imam, ya, atau orang yang sholat sendirian, ya, imam dan orang yang sholat sendirian
itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Sedangkan makmumnya itu mengucapkan rabbana walakal hamd saja. Ya, tanpa sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ya perbedaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Wasababul ikhtilaf, ya, dan sebab ikhtilafnya mereka bidzalika, dalam hal ini ada hadisan muta'aridah. Ada dua hadis yang saling bertentangan, ya. Yaitu hadis yang pertama adalah hadis Anas, ya. Anna Nabi SAW qala innama ju'ilal imam liyutamma bih fa idza raka'a faraka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Yaitu hadis yang pertama adalah hadisnya Anas, ya, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, ya, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, ya, jika imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan jika imam tersebut bangun, ya, bangun dari rukuk, maka bangunlah, ya. Wa idza qala, dan jika imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah rabbana lakal walakal hamd. Nah, ini menjadi dalil, ya. Dalil untuk pendapat yang pertama dan pendapat yang ketiga. Kemudian wal hadis tsani, dan hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hatta mankibaihi, ya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Hadis yang kedua adalah hadisnya Ibnu Umar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW karena, ya, beliau idza iftataha shalah, jika beliau memulai salat, ya, rafa'a yadayhi hatta min kibaihi, yaitu beliau mengangkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan pundaknya, kedua pundaknya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat keduanya juga, yaitu mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya juga. Seperti yang tadi, yaitu sejajar dengan kedua bahunya. Wa qala, dan beliau bersabda sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, ini juga menjadi ini menjadi dalil untuk kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ya. Karena kelompok pertama kan imam itu hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah saja, ya. Nah, sedangkan kelompok kedua dan kelompok ketiga, ya, pendapat kedua dan pendapat ketiga, imam itu mengucapkan dua-duanya, sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Ya. Nah, nanti untuk pendapat yang kedua, hadis yang mana? Nanti ada di sini, ya. Faman raja'al mafhum hadis Anas qala, ya. Barang siapa yang merojihkan, ya, mafhum hadis Anas, ya, merojihkan hadisnya Anas, ya, qala, ya, dia berkata la yaqul ma'mum sami'allahu liman hamidah, ya, yaitu makmum jangan mengatakan sami'allahu liman hamidah, walal imam, dan juga imam itu tidak boleh mengatakan rabbana walakal hamdu. Ini berdasarkan mafhum dari hadisnya Anas, ya. Wa huwa min babi dalil khitab, dan ini merupakan dari bab dalil khitab. Dalil khitab apa? Ini ada, ya, di usul fiqh, ya, kemarin sama Ustaz Cuban, ya, sebelumnya. Li'annahu ja'ala hukmal maskut anhu bi khilafi hukmal tuqbi. Karena, ya, dia menjadikan hukum yang maskut anhu, ya, hukum yang didiamkan oleh syariat, ya, itu dijadikan bertentangan, ya, dengan hukum yang mantuk, ya, yang tertera, istilahnya gitu. Nanti, ya, ada di sini nanti kesimpulan dari kitabnya. Wa man raja'a hadis Ibnu Umar qala, ya, dan barang siapa yang merojihkan hadisnya Ibnu Umar, ya, berkata yaqulul imam rabbana walakal hamdu, ya, yaitu berkata imam rabbana walakal hamdu,
Nah, ini ya. Wa yajibu al-ma'mum an yattabi'al imam fi qawli sami'allahu liman hamidah li umumi qawlihi, dan diharuskan untuk makmum untuk mengikuti imam ya dalam perkataannya sami'allahu liman hamidah. Yaitu karena keumuman dari hadis Rasulullah SAW, inna maju ilal imam liutamma bih, yaitu sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Nah ini ya, ini dalilnya Imam Syafi'i. Ya, jadi makmum itu harus mengikuti imam. Ya. Wa man jama'a baina haditsaini farraqa fi dzalika bainal imam wal makmum. Ya. Dan barang siapa yang menjama' ya, menggabungkan dari kedua hadis ini ya, yaitu mereka membedakan antara imam dan makmum. Nah, ini adalah pendapatnya yang ketiga, yaitu mereka yang menggabungkan ya antara kedua hadis tersebut. Ya. Wal haq fi dzalika, dan yang benar dalam hal ini kata Ibnu Rushd, anna hadis Anas yaqtadi bidalil khitab annal imam la yaqulu rabbana walakal hamd wa anal ma'mum la yaqulu sami'allahu liman hamidah. Ya. Bahwasanya hadis Anas itu seolah-olah ya menunjukkan atau mencakup dalil khitab. Ya. Dalil khitabnya apa kesimpulannya? Yaitu annal imam, ya bahwasanya imam itu tidak berkata rabbana walakal hamdu. Wa anal ma'mum la yaqul, dan makmum itu juga jangan mengatakan sami'allahu liman hamidah. Ya, ini dalil khitab dari hadis Anas. Sedangkan hadisnya Ibnu Umar yaqtadi nassan annal imam yaqulu rabbana walakal hamdu. Sedangkan hadisnya Ibnu Umar itu mencakup nas, ya, mencakup nas, ya, teks gitu ya, atau dalil yang jelas gitu, yang konkret, yang terbukti. Anal imam, bahwasanya imam berkata rabbana walakal hamdu, ya. Imam berkata rabbana walakal hamdu juga. Ya. Maka, nah di sini kan berbedanya di sini nas sama dalil khitab. Ya kan, dalil khitab itu imam tidak berkata rabbana walakal hamdu. Ya, sedangkan di hadisnya Ibnu Umar itu imam berkata rabbana walakal hamdu. Nah, hadisnya Ibnu Umar itu nas, ya. Sedangkan hadisnya Anas itu dalil khitab. Nah, yajibu an yutrakun nas bidalil khitab fa inna nas aqwa min dalil khitab. Maka yajibu an yatrukan nas bidalil khitab, ya. Maka wajib ya untuk meninggalkan maksudnya gini ya, meninggalkan di sini maksudnya wajib ya, kalau kita artikan gini, wajib untuk memilih ya nas dibandingkan dalil khitab, ya. Fa inna nas aqwa, karena nas itu lebih kuat ya dibandingkan dalil khitab, ya. Wa hadis Anas yaqtadi bi umumihi annal ma'mum yaqulu sami'allahu liman hamidah. Sedangkan hadis Anas itu mencakup dengan keumumannya bahwasanya makmum itu berkata sami'allahu liman hamidah. Du'umumi qawlihi inna maju'ilal imam li'utamma bih. Karena keumuman ya dari hadis tersebut, ya dari perkataannya beliau, yaitu inna maju'ilal imam li'utamma bih, yaitu sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Wa bidalil kitabihi alla yaqul laha, ya. Dan kalau kita mengikuti dalil kitab, maka jangan mengucapkan hal tersebut, gitu ya. Yang tadi ya. Fawajaba an yurajjih bainal umum wa dalil kitab. Maka wajib ya untuk merojihkan ya antara umum dan dalil kitab. Wala khilaf anal umum aqwa bidalil kitab, ya, min dalil kitab. Dan tidak ada khilaf ya di antara para ulama bahwasanya teks yang umum itu lebih kuat daripada dalil kitab. Karena dalil kitab itu istilahnya kayak prasangka saja ya, dugaan-dugaan. Sedangkan keumuman ini sudah jelas ya, sudah jelas. Gitu ya. Makanya umum itu lebih kuat ya daripada dalil kitab. Lakin al-umum yakhtalif aidan fil quwwah wad dha'f. Ya, akan tapi keumuman itu juga berbeda. Ya, ada perbedaan juga. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Walidzalika laysa yab'ud an yakuna ba'du adillatil khitab aqwa min ba'di adillatil umum, ya. Ya, oleh sebab itu ya, tidak dipungkiri ya, ada sebagian ya dalil khitab yang mana lebih kuat dibandingkan dalil umum. Fal mas'alah li umar ijtihadiyah ani fil ma'mum, ya. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadiyah, ya. Ya, yakni tentang makmum, ya. Jadi permasalahan ini permasalahan ijtihadiyah. Tapi ya
kalau menurut Anda ya, secara ini karena bisa digabungkan ya antara dalil kedua dalil tersebut. Ya. Maka ketika kita gabungkan, maka yang rajih adalah dalil pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwasanya imam itu boleh ya boleh mengatakan sami Allahu liman hamidah terus Rabbana walakal hamd. Sedangkan makmum itu hanya mengatakan Rabbana walakal hamdu saja. Ya, karena hadisnya Anas itu berkata, ya Rasulullah menyuruh langsung fakulu Rabbana walakal hamdu. Ya Rasulullah menyuruh kepada orang-orang ya yang menjadi makmum, ya langsung katakan Rabbana walakal hamdu, ya tanpa mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya. Makanya makmum itu hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja ya, tanpa sami Allah liman hamidah. Sedangkan imam itu boleh mengucapkan sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar di sini. Jadi yang rajih yang menurut ana wallahu alam itu adalah pendapat yang ketiga. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, jelas sampai sini ada pertanyaan? Ada soal? Ya. Oke ya, kalau nggak ada mungkin kita akhiri sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan ya bisa ya mungkin kalau ada pertanyaan ya di luar waktu ya bisa lewat kontak ana ya langsung. Jadi ya, oke kalau gitu kita akhiri sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.